Masalah hati atau masalah cinta sih, Mbok? Tak cepet netok nih gini. Ayo men sampe nomor piro? Hah? Umur piro sampe? Umur? Heeh. Lalu aku 46. 46. Ini jilbab-jilbab, baju-baju, terus ini apa namanya tuh? Selimut-selimut, bantal, terus apa tuh? Terus sama sarung-sarungnya juga. Matur nembah nuwun. Terus ada guling juga. Oh, Ini bersih ini. Baru Yo. tak pasang. Yo wes matur nembah nuwun. Ini lemek untuk Taicin tebel-tebel. itu ya, taicin itu. Hoa, Buat tidur. Aku ki matur nembah nuwun banget jenengan. Ya Allah, aku kalau seandainya dari dulu ketemu Cece ya. Engko dikene. Ya piye. Seandainya Sampai dari bom-bom waktu kesini ki mboke nggo bantal lho Mbak, kan kalian nggak di bantal toh. Iya, seandainya aku dari dulu udah tahu Cece gitu ya Allah, itu cuceku itu tempat tidurnya itu Heeh. gede tinggi itu kan, terus dia kayaknya Nggak pas. nggak cocok gitu, terus dia beli lagi ya. Itu aku sampai mau kasih orang, sampai tak wadain ke dalam boxnya itu gede, tapi ternyata Cece Sancan tuh nggak bisa bawa gitu, terus Dibuang. akhirnya dibuang. Punya aku dulu kan, aku tidurnya di atas, nenek di bawah gitu. Terus nenek nggak ada kan, aku pindah ke bawah. Itu juga masih baru juga dibuang juga. Ora apa-apa cek urung jodoh. Aku matur nembah nuwun ini karena bantal ini dibutuhkan oleh mereka. Karena gimana pun sekali lagi sampean memberi itu lebih, kalau dibandingkan saya, sampean itu lebih hebat dari saya. Kenapa? Saya cuman dodolan abab ngono tok. Sampean ngekeki iki enggak pamrih, ngekeki bantal, selimut iku wis jujur saya kadang-kadang itu kaget, Mbak. Kalian itu dengan adanya YouTube itu benar-benar membantu. Saya tuh malah kadang-kadang aku lihat izin. live-nya Cece, nggak taunya udah lama itu. Kadang-kadang izin, wah kalian itu benar-benar ada hati gitu loh. Enggak, justru kalau ada kayak gini tuh malah seneng, Cek. Maksudnya tuh daripada gimana ya, dibuang nggak karuan. Aku tuh biasanya itu kalau pas di Indo ada bencana gitu ya, kalau pas ada donatur apa tuh namanya yang bagian itu koleksi donatur itu aku kasih. Saya terharunya gini loh Mbak, satu hal, kalian bukan siapa-siapa, bawa ini tuh berat. Bukan, saya nerima senang, bawa ini berat itu, saya cuma bisa bilang buat kalian yang udah ngasih itu bukan barangnya yang saya bikin saya nangis tuh apa? Kalian bawa berat jauh. Ada hati untuk dikasihkan sama teman yang membutuhkan, bagi saya adalah gak bisa ngomong. Aku gak bisa ngomong. Bener, ini berat loh Mbak. Kayak sama cuwili awet sak ini ya. Kena typhoon kan melayang deh ya. Gue berat enteng-enteng kayak gini loh bro. Gak guyon loh ini. Tapi untungnya di sini tuh enak, kayak di hang on. Jadi naik lift tinggal turun gitu ya. Terus udah gitu juga tinggal nyebrang lurus. Aku jalan tuh sambil ngelihat YouTube-nya Cece itu video. Pokoknya aku matur nembah nuwun, lain kali kita collab bareng. Iya. Aku dengan gini wes gak bisa ngomong apa-apa, ternyata memang solidaritasnya orang Indonesia itu sangat kuat sekali di luar negeri ya. Jadi aku kadang-kadang aku nggak bisa ngomong apa-apa, kayak kemarin baju dingin anak-anak baru itu, baju kalian dipakai itu hebat loh, bener. Kalian tuh dulu kan dibuang toh, kirim Indonesia ono pajak lah, ono sembarang, males kan sekarang kirim kan. Apalagi aku kan jauh ya, Sumatera. Betul, Sumatera lebih mahal kan. Dan tiba-tiba kalian datang nganterin ke kantor saya baju-baju dingin, dan anak-anak itu ada sampai 20 anak bae to, tak pikir hati lah apa hati di demo aku bayar arek iki. Sampai wedi aku ya jenenge wong gak tau wong akeh ya. Ternyata anak baru semua minta baju dingin. Atiku ngrodos milih lah, seandainya mereka itu nggak ada baju kalian, karena saya tidak menyumbang, saya sama sekali tidak menyumbang. Nah, aku adol abab tok, dan ternyata 20 anak datang, 10 anak datang. Gini Mbak, kalau baju bekas kita dipakai orang lain, itu nikmat banget loh, paham nggak maksudku? Daripada bajumu mau buang. Ada kepuasan sendiri di Betul. hati gitu, maksudnya. Walaupun kita nggak bisa membantu lebih gitu ya, Cek. Itu udah lebih bagi saya. Bagi saya sudah lebih, benar. Setidaknya
ya berbagilah gitu. Gini loh Mbak, saya dulu itu waktu jadi janda ya, waktu nggak sama Pak Tony itu pernah di mana sangat miskin sekali, di mana saya cuma makan bubur saja sama ikan. Itu saya pernah merasakan kedinginan, nggak punya uang. Waktu itu saya baru pulang dari Mako atau kemana di Hongkong sini. Tahu sendiri kos-kosan mahal kan, dan tinggalnya bertumpuk-tumpuk dan nggak punya baju. Tiba-tiba ada anak yang bilang, Kak Dewa mau baju ini nggak Kak? Aku bilang, oh enggak lah, dalam hati gorene gitu. Paham nggak maksudku? Enggak lah, jangan, tapi maksudnya dipeluk. Dan itu saya merasakan, hari-hari ini itu kan banyak anak-anak yang dari Indonesia nggak punya. Bukan mereka miskin ya, tapi karena mereka dari PT dibilangin jangan pakai baju banyak, ntar majikan yang ngasih. Tapi ternyata majikan baik dibelikan. Kalau majikan yang nggak baik, boro-boro dikasih. Iya. Dan maka dari itu ini besok saya juga harus bawa mbaknya gimana kelanjutannya, atau harus extend visa, harus seperti apa itu. Saya mulai besok harus aktif, tapi anak saya harus ke Hong Kong untuk lihat sekolah. Kadang-kadang bingung juga. Tapi saya berjanji bahwa bagi saya kalian adalah segalanya. Tanpa kalian saya pun nggak ada gunanya. Aku tuh sambil gorengin itu tuh sambil ngelihat. Kalau nggak dengerin YouTube Miss Uni itu sehari kayak Ada yang hilang. nggak minum obat. Mbak ngetulis sih dokter praktek jam berapa sampai jam berapa nih Mbak ya? Apa laris ya? Payu apa ya? Payu apa ya? Aku malah ketemu kayak gini udah seneng Bibi. Pasiennya teko dhewe, golek dhewe. Loh lah iya, kenapa Mbak? Sebenarnya gini loh, ada satu hal. Saya tuh sebenarnya tidak ingin mempublikasikan. Karena sebenarnya saya tuh kan libur 2 bulan tuh, saya tuh sudah bilang libur 2 bulan. Lek libur 2 bulan gitu ya toh, kan nggak pengen diogrok-ogrok mbak kalian toh. Ya Tuhan, mari mulai ke Korea seminggu, wis diogrok-ogrok gak karu-karuan aku. banyak yang nguber. Ya, Karena kasus-kasus itu ternyata saya tidak bisa menunggu sampai 2 bulan. Lah kayak Mbak Egi lah sama aku 2 bulan balik lah yo ngeluh. Benar nggak? Jadi saya putuskan, yus bene lah. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak kerja di agent gitu loh. Karena saya janji sama agent saya sendiri bahwa saya akan libur 2 bulan. Ya sekarang malah saya dengan munculnya saya ini kan agent gak percaya duopok Yuni iki jarine libur 2 bulan. Tiba wis mau ngrek ning ngarepe kamera. Iya. Aku itu sebenarnya udah hampir jadi kupu, Mbak. Kasar orang ngomong kan topo toh. Topo. Ular kan topo dikit toh, Mbak. Iya. Tadi kupu tadi kepompong. Kepompong. Wis dadi kepompong diogrok-ogrok mbek arek. Jadi ya ora apa-apa wis. Ya moga-moga dadi berkat buat kalian dan Amin. Mamanya anak-anak. iya wis dadi maknya arek-arek enggak apa-apa. Ya wis enggak masalah. Saya pun ikhlas membantu bahkan anak saya sendiri. Kenapa aku terima kasih sama kalian? Karena YouTube anakku banyak yang dukung. Kan kalau dia sudah kasarannya orang monet atau apa gitu. Monet atau enggak tahu namanya itu, kalau banyak subscribe-nya otomatis kan dia semangat. Iya. Dalam bahasa Kantonis yang tadi yang saya katakan itu. Jadi biar dia itu ngomongin di majikan. Kayak sampean cerita majikan, kenapa sampean bertahan lama? Kenapa? Lagi kenapa nggak mau renew? Itu dalam bahasa Kantonis. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan pemirsanya kan ngomong Indonesia Raya toh. Iya. Benar nggak? Tapi kan target saya bukan orang Indonesia sekarang. Ada itu Majikannya biar tahu. juga. Betul. Iya, Kan biar tahu biar dia tuh perilakunya tuh bisa berubah. Betul. Kenapa pembantu dituduh mencuri? Masih Mbak Eko bareng kan harus ngomong sama Koko. Ini kita sudah targetkan Mbak E harus ngomong sama Koko. Ngene loh kok, aku ini gak nyolong kok, kenapa aku dilebokno penjara? Terus aku lain majikan enak aja nuntut. Lah aku nuntut di sapa? Bener nggak? Iya. Yang rugi siapa? Wong cilik rasa nuntut isane Main ngoceh. ngoceh. Dan anehnya seperti yang saya katakan, lewes viral baru ada yang bantu. Berarti Iya, kan betul. kalau nggak viral kalian nggak ada yang bantu. Benar nggak? Tapi apakah Nggak di mana ya, nggak di Indo juga. Di Indo kalau udah viral juga baru pada pada nyari gitu ya, para terkenal. Padahal sebelumnya kalau dibantu kan nggak usah viral. Nah, dari video ini sebenarnya satu hal. Bukan cari viralnya ya, kalau saya pribadi bukan nyari viralnya. Saya tuh pingin orang lain tahu. iya. Satu, lek teleponan, lek punya cowok jangan telanjang. Itu yang sangat-sangat saya tidak ingin saya inginkan. Tidak saya inginkan. Pacaran ojo telanjang. Wes, adus-adus dhewe. Ora usah nggo HP. Ini pertama.
Kedua, job cowok itu nggak ada kecuali keluarga. Oke? Jangan mau bayar job turis, job belgendes ki mau. Yang ketiga, datamu ojo pinjemno kancamu karena money laundry, karena belgendes ki mau juga. Terus ojo utangan bank ben gak diinterminate kayak Markonah di dalam itu. Jadi benar nggak? Kalau masalah nggak cocok di interminate ngebreak itu saya banyak orang membahas, saya nggak perlu membahas itu. Saya paling nemen iki aja udo iki lho. Aku jan ngewenes aku Bu lek wis dicurhati wong udo. Ya kalau mandi kan pasti udah toh, Cek. Loh, tapi jangan bawa kamera. Oh. Ya jangan baby, kira dia gombalmu kiyo kali ini tuh. Masa gak ngerti sampean? Atau sampean juga salah satunya? Wah. Sampean di sini berapa tahun, Bu? 25. Gak gatel? Gak. Yakin? Enggak. Tenan toh, sampe jek enom iki lho. Lo Cek, kalau aku gatelan ya enggak aku 8 tahun sama bos ya, dikontrakin Sampean sama sendiri. bos 8 tahun? Yang sebelum ini Bos kan lanang apa bos itu? ya perempuan laki Oh, yo lah, yo satu jelas Mbak, keluarga. soalnya pikir aku gampang norak. Maksudnya kan 8 tahun aku Sama bos dikontrakin satu. sendiri ya. Dikontrakin sendiri aku Cek, yang 8 tahun itu. Kok penak men sampean, Mbak? Iya, aku berangkat jam 10 pagi, pulang jam 10 malam. Tinggal di luar? Tinggal di luar aku dikontrakin Modelmu. dulu. Coba kalau aku orangnya Gatel. tukang ngeluyuran ya, Heeh. mungkin sedangkan mongkok wanca ya cuman berapa jengkal. Heeh. Gak gatel ya? Pernah aku keluar. Makanya bosku Percaya. percaya sama aku bisa keluar dari situ karena dia kan anaknya yang nomor 1 udah nikah, jadi dia beli rumah yang 4 tingkat itu, Oh, banglo itu. banglo 5 tingkat sama jemuran, sedangkan aku sendiri, jadi otomatis aku ngurus Nggak kuat. 2 keluarga, nggak kuat aku. Betul. Aku ngomong terus terang, aku nggak kuat, aku sekarang udah tua, aku bilang itu. Terus naik majikannya turun, sekarang naik nih? turun. Nah sekarang yang di Maonsan ini, Kok penamen sekarang sampean? sekarang kan sama Suci aja. Kok iso goreng peyek barang iki piye Iya ceritane? bisa. Mau dukono atau ya apa sampean? Ya Allah, saya banget tanpa dukun. Piye? Bikin pempek juga aku. Sampean bikin pempek? Iya, Waduh, pempek. Oh, ayo sampean Sumatera. mantap aku. Pempek ikan ya? Pempek Sumatera. Ah, tak terkalahkan ini orang Sumatera ini. Jangan macam-macam kamu. Iya. Asli Sumatera? Asli. Oh. Aku Kalah dah kelahiran Sumatera, kita. Lah, man. sekolah di Sumatera. Siap. Tapi jangan lebaran gini ya, lah majikannya Cik Rioyan kabeh. Kan bulan 3 kamu. Ayolah. Tak tunggu pempeknya lagi gitu. Iya. Nah, kalau itu yang lainnya saya nggak peduli nih. Masalah pempek ini dunia persilatan hanya. Si Ucekku itu kan, Yes, kalau siap. si Ucekku itu kan dia tidurnya malam. Dia tidur jam 3 baru tidur. Loh. Dia bangun, Itu pagi loh, bukan malam, Mbak. iya, subuh ya. Dia kan melukis, kalau malam melukis. Oh, di hari tenang-tenang itu. Jadi jam 3 baru tidur, dia bangun setengah 12. Sedangkan aku jam 6 gorengin sampai jam 10. Gorengin peyek. Ngeri, gak di sana ini, gak rame teman. Enggak. Goreng peyek gak ono suarane meh. Kan kamar itu jauh. Tapi dia sering tahu kalau hari Sabtu dia pergi. Pakai lengone sampean dhewe teman. Iya, kompor sendiri apa. Dia nyuruh sih, tapi aku nggak mau. Aku bilang nanti bilnya tinggi, aku nggak mau. Wah, pengertian juga ini orang. Iya, aku nggak mau. Aku bilang aku pakai ini aja. Kenapa kamu nggak pakai kompor itu? Nggak, aku bilang itu. Nanti bilmu tinggi, aku bilang itu. Tapi logat kenapa bukan logat Sumatera? Loh, aku kelahiran Sumatera loh, Ceh. Iya, logat tuh kok udah hilang atau memang sudah logatnya orang Hongkong? Mungkin Berapa tahun di Hongkong? 25. 25 tahun. Wow. Aku dari umur 19 tahun loh, Ceh. Edian. Lah gimana nyokolain adik 6 loh. Sudah Nggak menikah ada sama orang sendiri? tua loh. Sampean sendiri sudah nikah belum? Aku nikah umur 30, dapat duda, anak 3. Enak itu. Orang ngerti nih mek kur dikeroti duite tok. Loh, enak iku. Langsung. Duda ora anak telu. Iya, Beli 1 dapat 4. wis ngono terus pisah wis me arep 9 tahun dhewean. Dewean iki. Oh, sampean pernah entuk duda dulu. Punya anak 3, merumati anak 3 kamu. Seneng itu sampean. Beli 1 dapat 3. Iya. Ngabdi enggak anak-anaknya? Tapi sayang mantanku itu dulu cuman seneng, aku tuh seneng duitnya doang gitu. Tapi kan setidaknya sampean pernah merasakan manu.
Boro-boro. Allah. Ya Allah, Cek. Allah. Nantilah tak ceritain. Bener. Penasaran kalau saya masalah manuk tidak dinaikin itu? Sorry. Masa duda nggak gatel? Makanya, Cek ya. Apa manuknya mati misan? Orang namanya berkeluar. Sik ngomong dulu manuknya masih hidup. Iyalah. Manuknya masih hidup. Enggak. Mati? Aku adek kali. Wis duduk mati. Kamu itu jahat mulutnya itu. Lah ya bener kok. Bener memang bener gitu? Bener. Wes dudo, manuknya mati misan. Kok doyan kan? Jadi aku itu Cek tanpa dinafkain lahir, tanpa dinafkain batin itu. Tapi duit muntek. duit kuntek. Ini yakin ya ceritanya yakin Iya, ya? yakin. Bah, dudo ada anak telu manuke mati. Manuke lemes. Yakin sampean ngomong kayak gitu? Sumpah. Berarti gak tau ngerasane manuk sampean? Ya mbuh kaya apa rasane manuk. Loh. Masa ora tau didemek blas? Ya didemek arang-arang. Iya wes lek curhatane wong tuwek iya sangel ya. Lah iya ngono kuwi. Ya Sampean ki tenanan ceritanya, Mbak. sumpah demi Allah, ngapain? Manuke. Sumpah demi Allah. Lah aku kan kenapa rugi ya aku udah nikah pisan. umur 30 ya, Cek. Karena aku kan maksudnya ngedein adik, nyekolahin Oh iya, adik. karena kamu biayain semua keluarga. Jadi kan aku maksudnya seenggak-enggaknya separuh adikku udah Selesai. selesai, Udah selesai, betul. tinggal separuh gitu. Buat dirimu Karena sendiri. apa? Kamu mau pulang saya? Ya wes matur numbah nuwun ya, aku yang matur numbah nuwun. Balik ke sini lagi. Allah, oke makasih sayang papa. Ya wes sendiri dulu, dia masih belum pulang. Allah. Terus? Jadinya kan Allah, bye. sedangkan aku kan nggak mau ngerepotin orang lain. Betul. Aku ngidupin adik 6 itu tanpa ada bantuan dari siapa. Terus bapak ibu masih Udah nggak ada. Oh, sudah nggak. Makanya sampean ke Hong Kong ini separuh hidupnya sampean buat keluarga. Ya bukan lagi separuh, 100%. Aku baru nerima duit kontrakku yang baru ini 2 tahun ini, Cek. Tapi sekarang ada pegangan uang sendiri. Ya ada itu Syukur langsung alhamdulillah kalau tak beliin ke tanah itu. Tapi sendiri ada pegang uang nggak sendiri? Oh syukur alhamdulillah. Kalau saya itu paling ngenes itu kalau sudah membiayai keluarga, uang habis buat garangan dan manuk-manukan, terus sama Kalau sendiri aku nggak sih ada. enggak, itu kan. Nah, aku umur 30 terus itu Nikah. pun dikenalin. Dulu kan aku punya teman. Punya teman akrab di sini ya. Orang Jawa Timur itu. Terus dikenalin katanya aku punya adik. Sebentar, suamimu tuh orang mana? Orang Lumajang. Orang Lumajang. Iya, Jember ke sini. Orang Lumajang. Jember ke sini. Oh, maksudnya adalah sing manuke lemes iki mau lho. Iya, Orang Jember. Jember ke sini. Kesini tuh kemana? Kaitannya Pasirian masih ke sini lagi. Dari Pasirian itu satu Aduh, karo aku jam. isane. Aku terus Jember ngono tok, ngomong sama Jember aku ro. Iya, pokoknya Tapi mosok wong Jember manuke mati sampean tenanan apa ora to? Sumpah, Cek, demi Allah. Sumpah. Mati kok dia anak temu. Sumpah. Bojo pertama manuke gede pasan. Pertama itu. Wis tuwek manuke rada peyek. Terus apa itu kan dikenalin itu teman akrab kan di sini 6 tahunan lah berteman baik gitu ya. Terus katanya aku punya saudara katanya Duda anak 3 katanya gitu. Lah aku pikir kan nggak apa-apa lah, maksudnya aku nggak peduli dengan status. Betul. Justru Karena dia- tujuannya sampean baik, Nah, benar. justru dia pernah gagal rumah tangga ya. Pastinya Ya, lebih siap- baik lagi. Pastinya lebih baik lagi ke Benar. satu. Terus kedua dia udah punya anak. Pastinya lebih Perempuan sayang. semua 3. Oh, perempuan semua 3. Terus? Terus ya udah aku bilang aku sih nggak masalah status, nggak masalah uang orang duwe. Yang penting Sayang. dia itu sayang sama aku, bisa jadi bapak, bisa jadi suami, bisa jadi kakak, Betul. bisa jadi semuanya. Betul. Tak gituin. Nggak taunya. Tapi selama RDR-an 2 tahun baik. Kan lewat telepon aja. Iya. Tapi waktu ketemu kan manuke langsung Kalau dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada apa kan. Terus? Dulu jadi teleponan pulsa. Teleponan pulsa itu habis itu, entek lho, Cek, Mbak. Kalau pomanya bisa buat ngeramik, satu rumah jadi keramik. Teleponan 2 tok. tahun aku itu. Dodolan abab.
yang kerja aku 8 tahun di kontrakan sendiri kan aku kalau pulang dari kerja itu aku masak Cek, bikin kue, bikin masakan tak taruh di toko-toko Indo. Duit entek ke tuku Pulsa. kartu telepon mau. Ya buat nyekolahin adik juga kan di saat itu kan. Bentar Mbak, sampean pacaran 2 tahun, LDRan 2 tahun, ngentekne pulsa kena bekas pulsanya kena kayak keramik. Iya. Ya pertama. Kedua nikah berapa tahun teman? Nikah kan waktu itu kan sama bosku kan dikasih waktu sepuasnya kamu. Boy, terus puasmu kapan? Katanya dia bilang, kamu mau 6 bulan, mau 1 tahun, aku nggak akan mutus pisah. Kontrakmu, oke sip. Gitu. Terus? Udah gitu malah baju pengantin juga dia yang beliin tuh. Terus aku pulang terus nikahan lah ya. Baru malam kedua aja aku udah ditinggal. Malam pertama sampean dikeloni ora? Malam pertama tuh ngelonin anaknya yang umur 6 tahun tuh dibawa tidur bareng. Jadi ditaruh di tengah, aku tidur sini, dia tidur sana gitu. Terus paginya kan aku negur dia kan. Lah kuwi mau keloni apa ora ngono, teman? Bola. Pagi Enggak, sampean ngomong apa enggak pagi-pagi aku keloni apa ora ngono? Terus aku negur dia kan. Aku bilang, "Kamu sayang sama anakmu boleh, sayang. Aku juga sayang sama anakmu, ya enggak Ceh? Kalau aku enggak sayang sama anakmu, aku enggak mungkin nikah sama kamu. Tapi kan kamu seharusnya tahu dong, sekarang kamu malam pertama gituin. Kamu harusnya tahu, kamu sekarang udah punya istri, kamu punya tanggung jawab." Betul. Gitu. Bukannya dia minta maaf atau gimana, malah dia pergi dari pagi sampai pagi lagi nggak pulang. Loh. Malam pertama anaknya diajak tidur sama kamu. Iya. Kamu tegur terus malah nggak pulang. Iya. Wah, itu hubungan nggak sehat itu. Terus udah gitu, terus siangnya tuh dia baru pulang. Aku kan udah mangkel kan, udah gitu. Malam ketiganya berantem lagi kan. Soalnya dia kalau ditegur gitu bukannya dia minta maaf, terus memperbaiki itu, enggak, dia malah pergi. Gitu. Oke, kenapa dia cerai sama istrinya? Karena mungkin itu. Iya, makanya itu istrinya selingkuh. Ya iyalah, wong dia nggak peduli. Lah, udah gitu aku dulu kan nggak pernah berthinking negatif ke orang lain Betul, kan, betul. Ya aku pikir lah mungkin dua-duanya ada salah. Pasti. Kan gitu kan, Cek. Pasti. Terus setelah aku habis nikah, ya aku baru tahu pantes dia meninggalkanmu. Pantes kalau istrinya begitu, tak gituin orang dia kayak gitu. Berarti sampean dek malam pertama, kedua, ketiga wis ora didemek blas. Jadi kayaknya dicampurin itu malam kelimanya itu, Cek. Lah kok jek gelem dicampuri sama wis kaedan. Malam kelimanya itu dicampurin juga tuh kayak sapi ngono kae lho, Cek. Lho piye maksudnya? Aku ora tau sapi. Ya main gruduk-gruduk ngono kae. Piye maksudnya geruduk-geruduk tompaki ngalih ngono ta? Ya kaya sapi ngono kae, main geruduk pokoknya sak senenge ngono, main geruduk wis ngono kok ora enek 3 menit wis lempoh ngono. Tenan. Tapi kok bisa punya anak ya, Cik? Kan mbek biyen kuwi Mbak, kuwi mano pas Enggak, paling hilaf. juga kayak campuran paling. Campuran kon jopo. Jadi sampean diserodok 3 menit hilang. Gitu kan, kayak sapi diserodok 3 menit hilang. Sampean ceritanya yakin apa ora tuh iki? Sumpah demi Allah. Jadi tanpa aku campur 4 bulan dengan dia tuh. Diserodok belum pisan. pernah namanya yang diambung kek, dipeluk kek, belum pernah, Cek. Sumpah. Sampean iki kejujuran lho. Tenan. Masa diambung wong lanang ra tau sampean iki? Ya Allah, aku lo sampai ngomong gini. Ya Allah Papa, tak gitu. Aku kok kalau ngelihat orang-orang lain itu loh, kalau suami istri kayaknya suaminya tuh gemes terus sama istrinya. Kok sampean itu sama aku kayak sama musuh. Dia alasannya apa? Orang laki yang kayak gitu tuh biasanya di luar ada ini nih. Allah yang enggak lah, tak gitu. Belum pernah, Cek. Waktu aku datang kan aku dari Hong Kong kan langsung ke Jawa kan, Cek ya. Langsung ke Jawa. Dapat restu dari keluarga dari Sumatera enggak? Lah kan siapa? Oh, sama sudah enggak ada siapa-siapa ya? Iya. Solo Lah, ya lagi. udah gitu kan langsung ke Jawa. Nah, sedari datang pokoknya sampai nikahan itu dia nggak pernah nenggol, nggak pernah. Ya aku pikir mungkin agamanya.
gitu ya. Eh, Mungkin dia fanatik lah agamanya gitu. ternyata memang nggak ngaceng. Jadi aku nggak pilih, maksudnya nggak berpikir jelek gitu ya. Inilah yang saya sedihkan dari TKW ya. Maksud saya Gitu. adalah para pekerja wanita di mana dia bekerja buat keluarga pertama dan kedua ingin membahagiakan diri sendiri malah dipangan garangan. Saya bisa bilang garangan ya kalau kayak itu ya. Terus udah gitu Garangan. campur lagi campur orang tua, campur adik, campur mbak, campur keponakan, tumplek Puasa oma berapa orang Mbak? Berapa kepala keluarga? blek dari siji, mertua janda, mbak janda, adik janda, Suami duda. suami duda, Waduh. tumplek blek dari satu. Jadi Semen membiayai mereka. waktu pertama, waktu pacaran 2 tahun itu kan 3 bulan lagi mau pulang. Nah dia kan nganggur gitu ya, paling juga serabutan kerjanya kayak gitu. Jadi aku biayain lah untuk bisnis kayu, majulah bisnisnya, maju. Nah udah gitu, terus begitu abis nikah, aku baru nikah. Jadi sedih aku sebenarnya. Langsung telepon majikanku, aku nangis terus, cepet beliin tiket, aku mau balik lagi ke Hong Kong tak gitu. Loh kamu tuh gimana bulan madu, apaan sih bulan madu tak gituin. Manu erane madune blas. Bener nggak? Manue tidak ada madunya sama sekali. Terus Manoe nggak ada madunya sih nggak apa-apa kalau dianya sayang sama aku. Oh iya Cek. betul. Sebenarnya gini ya, koreksi saya kalau saya salah. Iya. Perempuan itu tidak harus manue gede ya. Iya, Jujur ya, yang penting kamu sayang. sayang. Manuk wis gak perhatian, ono, gitu loh. sayang ora ono. Nggak ada perhatian, Tinggal nggak minggat ada aja. apa nggak ada. Itu dia pokoknya nggak pernah ditunggu loh Cek. Pagi keluar, siang keluar, Ngapain malam keluar. Alasannya bisnis kayu, rundingan alasannya. Poh, kayu apa lo rundingan sedino Ya sewengi. makanya. Jadi 4 bulan aku di sana tuh dicampurin kali ada 3 kali. Berarti sampean pulang kayak diseruduk sapi 3 kali tok bar 5 menit, 3 menit. Iya. Karena apa? Jadi Sebentar. Habis berapa kamu ditompai sapimu? jadi kan Saya ngomong ke dia, habis berapa kamu bercinta dengan dia? alam boh. Entek pira kowe iki bondomu donyamu? Ya aku biayain dia itu tok ya. Itu pun ya dipulangin. Enggak, tak ngomong sama saya pingin tahu sebenarnya kalau kita jatuh cinta itu kita rela kehilangan Enggak, segalanya. Cek. Waktu pacaran dia nggak pernah minta. Wes, setelah nikah kamu habis berapa selama 4 bulan Terus- pulang Indonesia? 20-an lah kayaknya. Ya murah termasuk ya. 20-an ya. Terus tapi apa, Cek? Apa? Mas kawin lo utang. Gak apa-apa loh, gak ditompai kok mintaan mas Terus- kawin. Udah gitu make-up aku, baju pengantin dari bos. Aku kurang apa coba? Udah segitu kok masih disia-sia gitu loh. Bayangno, Cek. Ya karena mungkin sekali lagi bukan jodoh. Ini cuma perjalanan Bukan hidup kita. Gitu. Benar. Sebenarnya aku itu pun aku masih bertahan kayak gitu ya. Terus aku akhirnya minta balik lagi ke sini sama bos dibeliin tiket, dikirimin tiket, aku balik lagi ke sini. Lah, tapi dia tuh kalau diajak rundingan gitu ya. Aku bilang nanti kalau aku udah habis kontrak, ayolah kita misah. Cerai. Enggak, bukan Misah itu apa? Maksudnya jangan campur gitu loh. Oh, kamu nggak mau sama keluarga gitu maksudnya? Iya. Terus? Maksudnya jangan campur gitu loh. Lah dia tuh bukannya jawab ya nanti kalau kamu udah pulang kita rundingan lah, bisa dirundingan gitu ya. Enggak. Kalau kamu mau itu pulang aja ke daerah kamu gitu. Pulang aja ke Sumatera. Nah, pulang aja ke Sumatera. Gitu. Begitu terus. Nah, aku sempat pendarahan, Cek. 6 bulan pendarahan. Kaget emosi. Soalnya kan aku waktu mau nikah kan suntik KB. Oh. Nah, pas suntik KB itu aku lagi keadaan datang bulan. Terus aku udah ngomong sama itunya dokternya itu. Aku bilang apa nggak apa-apa disuntik di saat lagi itu. Katanya nggak apa-apa. Gitu. Ternyata aku pendarahan begitu ini pendarahan 6 bulan loh, Cek. Aku masuk rumah sakit 3 kali. Waduh. Sampai impus kanan kiri loh, Cek. Terus udah gitu sama bosku dipoto dikirim ke dia. Boro-boro dia mau telepon, SMS tanya kenapa pun enggak. Tapi sebenarnya sangat menyintai dia ya.
Kalau kata cinta tuh enggak, karena apa Cek? Aku merasa aku ini udah nggak punya siapa-siapa ya. Oh, Ke satu. Kedua, aku nikah itu niatnya mencari surga. Ya enggak? Betul, betul. Soalnya seorang istri itu kalau kita udah menikah, surga itu di Suami. suami kan gitu. Entah suami itu mau berlaku apa terhadap kita, itu dia sendiri yang akan menanggung. Di sana nanti dia sendiri yang akan menanggung, tapi kan aku akan mendapatkan surga. Itu tujuan Jadi saya. sampean tujuannya adalah mengabdi. Iya. Tapi pada akhirnya sampean nggak mendapatkan apa-apa. Terus karena, nah terakhir kalinya saya kan butuh uang untuk selamatan orang tua. Padahal nggak banyak loh Cek, aku minta itu. Cuman minta 1 juta gitu. Nggak disautin, nggak apa. Terus udah gitu, akhirnya bosku ngasih lah gitu. Terus aku bilang, udahlah nggak usah, kalau sampean nggak ada, aku tahu ada orang kayu numpuk kok, nggak ada. Kalau sampean nggak ada nggak apa-apa, gitu. Saya udah ada rezeki. Baru dia nyautin Cek. Oh ya udah kalau udah ada katanya gitu. Berarti kan dia nggak mau. Lah bareng paginya, besoknya dia beli motor. Coba. Sakit ya sampean kayak gitu. Udah gitu ya, dari situlah aku emosi ya. Emosi aku SMS lah. Aku bilang kalau orang lagi jatuh kayak gitu, jangankan orang lain, keluarga sendiri pun nggak akan mengakui. Nah, terus dia balesin, udah kita cerai. Itu udah ketiga kalinya kan. Dia kan selalu kalau diajak rundingan kan nyuruh pulang ke Sumatera. Dengan tidak secara langsung kan cerai toh. Oh, kalau kamu tidak suka pulang aja ke Sumatera. Ya kan? Terus akhirnya waktu aku rundingan misa itu aku bilang, dia bilang kan kalau kamu mau misa pulang aja. Aku nggak mau jauh dari orang tua. Aku bilang, oke lah, maksudnya nggak keluar dari areal situ, nggak masalah. Yang penting dipenggal. Punya kamar sendiri, punya dapur sendiri, punya kamar mandi sendiri. Independen, berdiri sendiri, benar. Iya. Terus kan gitu. Walaupun kita nggak keluar dari situ, gitu. Mauku kayak gitu, tapi dia malah ya kalau kamu mau itu ya pulang aja, gitu. Jadi dia tuh sama sekali kayak nggak ada cinta, kayak nggak ada sayang sama aku, Cek. Jadi kayaknya tuh kayak dianggap sampah gitu loh, Cek. Tahu nggak sampah kan? Itu. ya karena memang bukan jodohmu lah. Intinya adalah Gitu. ya itu suatu perjalanan. Terus sudah terjadi. Ketiga kalinya ya itulah masalah, karena aku udah saking emosi ya, aku bilang kalau orang lagi jatuh ya gituin, jangankan orang lain, Saudara pun nggak mau. iya. Terus dia bilang ya udah kita pegatan. Langsung aku jawab, karena udah 3 kali kan, udah jatuh talak kan itu. Iya gitu sama. Aku bilang oke, kalau itu memang mau kamu kayak gituin, itu lebih mungkin yang terbaik buat saya, kayak gituin. Terus Itu yang terbaik buat saya, tak gitu. Badanku sampai kayak tulang belulang, pikiran kan. betul. Terus jangan kira aku nangis ya, tak gituin. Dan ingat, jangan sampai kamu suatu saat nanti ngajak balen, tak gituin. Terus akhirnya sampai sekarang dia belum ngurus surat cerai. Kalau tak tanyain surat ceraiku, alasannya nggak punya modal. Padahal ngurus surat cerai cuman berapa? Ở Jawa. Ở Jawa thấy nhà cậu tìm rồi. Halo, bye bye. Padahal kan ngurus surat cerai cuman berapa sih? Bye. Paling juga cuman 1,5 juta. Berarti sampean belum cerai sampai saat ini. Ya udah cerai lah, cuman nggak ada surat doang. Ya bayangin 9 tahun loh, Cek. Biarin lah, berarti sudah cerai secara Ya langsung. iyalah, tidak lagian langsung. kan dia udah jatuhin talak ketiga. Berarti ya udahlah, memang jalan hidup sampean Iya. kayak gini. Tapi aku lihat sampean tetap sebagai seorang yang sangat bahagia. Terus akhirnya begitu aku tahu aku cerai, maksudnya udah nggak ada Pisah? hubungan itu, bosku juga ikut seneng. Tadinya bosku juga nelongso gitu ya? ngelihat aku gitu loh. Udah sakit-sakitan terusnya dulu 3 kali loh aku opname di rumah sakit itu. Tapi sekarang sudah diberikan kesehatan. Ya alhamdulillah, pokoknya semenjak dari lepas itu sehat aku, alhamdulillah. Berarti 9 tahun lah udah. Orang dari Syukur, tahun alhamdulillah. 2015. syukur alhamdulillah kalau Terus kayak gitu. tahun 2016 dia mencoba pengen balikan. No. Sampean nggak mau. Sampai sekarang wis nggak mau sama sekali. Nggak ada kontak-kontak sampai sekarang. Kalau orang tuanya kadang Minta uang nggak? enggak.
Kalau orang tuanya kadang itu apa anaknya yang bungsu itu kadang WA aku, ini mak kangen gitu. Kalau orang tuanya tuh sampai detik ini pun dia Tetap masih nganggep. minta aku balikan sama anaknya. Aku nggak mau. Yang jalanin kan anaknya nggak mau sama sampean kan nggak mungkin juga. Aku nggak mau. Anaknya pengen balen tapi akunya nggak mau. Udahlah, kalau laki-laki selalu mengusir perempuan itu Iya. jangan. Soalnya sakit banget, Cek. Bayangin ya, kita maksudnya hubungan RDL-an 2 tahun ya. Nikah 4 bulan. Nikah 4 bulan cuman dicampurin 3 kali, coba. Kayak gitu pun kayak Masih sabar sapi, ya? geradak geruduk. Geradak geruduk. Iya. Terus udah gitu, tapi walaupun udah nggak itu sama orang tuanya, Cek. Masih bagus. Setahun sekali, nggak ketang lah buat beli berambang, aku masih. Oh, syukur alhamdulillah. Gitu. Berarti sampean kan ya orang baik sih. Aku rasa sampean adalah orang baik, jadi tetap bersyukur. Karena apa? Aku pikir, aku dalam hatiku, selagi aku belum bersuami lagi, dia masih Keluarga. gantinya emakku. Masih keluarga. Tapi kalau aku udah bersuami, Kan beda. udah beda. Betul, gitu. betul. Gitu. Jadi wanita berkarir itu memang tidak butuh laki-laki sebenarnya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri karena daripada punya laki-laki ngerepot-ngerepotin, nyumpek-nyumpeki, mambune lebus, rokok, mabuk, dolanan wong wedok liya ya wis mendingan nggak usah duwe bojo. Iya, Bener terus nggak? Sekarang kan alhamdulillah adekku yang ragil juga kan udah rumah tangga gitu. Oh, Jadi syukur. yang belum rumah tangga malah adekku yang nomor 1. Lah kenapa kok malah? Malah belum dia. Umur berapa? Ya di bawah aku lah. 40-an? 4 Ya 3 bulan? lebih. Aku kan 46. 4 Adekku 44. 44. Yes, nggak apa-apalah dengan sampean. Jadi dia sekarang itu ya itu apa nggarap yang aku beli itu. Oh, oke. Gitu. Jadi dia membantu sampean ngeliatin hasil usaha Iya, sampean. gitu. Terus usaha sampean pun nggak sia-sia, Tuhan kasih ujian sampean dalam rumah tangga. Ternyata di sini sampean dapat majikan Iya, yang baik. kenapa aku yang gajiku 2 tahun ini aku beliin itu. Aku kan tadinya berpikir gini, Cek. Kalaupun aku nanti pemunya nggak punya jodoh gitu ya, nggak ada jodoh sama, maksudnya Allah nggak menakdirkan aku ngasih jodoh. Pemunya aku udah capek di Hong Kong, aku bisa pulang nanam apa kayak gitu loh, Cek. Punya sendiri. Nah, Betul, punya setuju. sendiri. Nggak, kalau buat nasi sepiring 2 piring mah nggak mungkin, nggak bisa kebeli kan aku Betul. mikirnya kan ke Betul, situ. Bagus. Makanya aku tak beliin itu. Nah, itu kan di saat udah selesai adekku udah nikah yang ragil kan udah nggak ada lagi tanggungan tuh. Pas kebetulan ada tetangga mau jual tanah. Di saat itu aku pas lagi belum punya uang kan, baru kontrak baru kan. Terus aku nyoba ngomong sama nonaku, aku bilang ada orang mau jual kebun, aku bilang gitu. Boleh nggak aku Pinjam uang. pinjem setahun gaji aku bilang. Buat apa? Buat beli tanah, tak gituin. Terus akhirnya ya dikasih. Wah. Langsung tak bayarin gitu. Soalnya kalau nggak gitu, Cek, aku orangnya nggak tegaan. Kalau ada orang nyambat gitu pasti sor. Aku tuh sering ditipu orang, sering Ya lek ngono ke sarana aku ae lek ngono. sering dihapusi, Apa ngono, Mbak? Lah daripada disor di luar, sorno kene. sering dihapusi uang gitu loh. Ya ya kok nggak kasih aku jalan-jalan tuh, bener nggak? Makanya itu, jadi aku sekarang aku udah, adekku semua udah mentas, aku pikirkan gitu ya. Pas kebetulan ada yang mau jual tanah, langsung nembung sama itu non aku, langsung del bayar. Hebat. 40-an, 50-an. Apa? Dipinjemin uang berapa sama majikanmu? 130 juta tuh berapa, Cek? Ya Setahun lebih kan? 40-an, 50-an, 40-50 lah. Wah. Waktu itu kurs masih 1.700-an loh. Berapa jadinya 100? 130 juta. 130 juta berarti Setahun lebih pokoknya. gajian setahun lebih 40 50 lebih 60-an 60 ribu. Wah, Iya, syukur setahun alhamdulillah. kan, setahun kan setahun sebulannya kan aku dikasih 5.000 kan. 50 loh, berarti 60 loh, berarti sekitar 60. Iya. Ya syukur alhamdulillah, sampean kan dekat ke sini. Iya. Kita bercanda lagi lain Makanya kali. lain kali aku pengen
pengen kolab. ngobrol bareng. Aku pingin ambil syutingannya sama gepek panjang lebar kehidupan. Pokoknya aku ceritaku di Hongkong tuh nano-nano. Nano, oke. Jadi untuk sekarang terima Iya. kasih. Sampean sudah malam, sampean juga bebas sebenarnya ya. Iya. Tapi intinya adalah terima kasih karena sampean Iya, mau bercerita sama-sama. dengan manuk-manuknya. Apa ngono ya? Salah apa lagi ya? Manuk 3 menit serudak-seruduk. Habis. Cecak rawa. Lek kon ngomong cecak rawa seneng ya Ram ya, jero ya. Gatel ora ndek bojono gatel ya. Ya jadi 15 tahun tidak disentuh Mbak. Jadi wis maklum yang punya burung di sini hanya saya. Boleh kan saya sombong? Sesekali sombong itu tidak ada masalah, yang penting kita gembira dan terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Berkat Tuhan Cek. mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.